Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada jurnal kali ini saya akan membahas tentang manajemen ASN. Nah, ASN di sini adalah profesi bagi PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintahan. Jadi manajemen ASN berasas kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, netralitas, akuntabilitas, keterpaduan, keadilan, keterbukaan, efisien, dan efektif. Lalu di sini ada jenis, status, dan kedudukan. Jadi yang pertama, pegawai ASN terdiri atas PNS dan P3K. Nah, PNS sendiri yang merupakan pegawai ASN yang diangkat secara sebagai pegawai tetap oleh pejabat pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Kemudian yang P3K merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan undang-undang. Dan yang kedua, pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara. Yang ketiga, pegawai ASN melakukan atau melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pemimpin instansi pemerintah. Yang keempat, pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Lalu di sini ada fungsi, tugas, dan peran ASN. Ya, yang pertama, pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, perekat, dan pemersatu bangsa. Yang kedua, pegawai ASN bertugas untuk melakukan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang kemudian memberikan pelayanan publik yang profesional dan berintegritas dan berkualitas, lalu mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Yang ketiga, pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, pengawas, penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Baik, di sini ada pengadaan atau prosedur pengadaan dari ASN ya, dilakukan secara nasional untuk menjamin kualitas hasil. Yang pertama, perencanaan, ya, panitia seleksi nasional pengadaan calon PNS, baru kepala BKN ya, merencanakan pengadaan ASN atau PNS, lalu mengumumkan lowongan, ya, diumumkan secara terbuka paling lambat 15 hari kalender sebelum tanggal penerimaan lamaran. Kemudian proses pelamaran di sini harus memenuhi persyaratan administrasi pendaftaran dengan online. Yang keempat, seleksi dan pengumuman hasil seleksi. Di sini seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang dilakukan dengan CAT. Kemudian pengumuman hasil seleksi secara terbuka. Kemudian yang terakhir, pengangkatan dan masa percobaan CPNS. Jadi pengangkatan calon PNS oleh PPK setelah mendapatkan persetujuan teknis dari kepala BKN, lalu calon PNS wajib menjalani masa percobaan selama kurang lebih 1 tahun. Nah, di sini ada pengangkatan calon pegawai negeri sipil. Di sini ada golongan-golongannya. Jadi untuk yang S2 seperti saya itu masuk ke penata muda tingkat 1 atau golongan 3B. Di sini pengangkatan CPNS menjadi PNS. Nah, di sini yang pertama memang persyaratannya harus lulus diklat prajabatan. Yang kedua, sehat jasmani dan rohani. Yang ketiga, setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik. Lalu di sini ada hak dan kewajiban di sini ya. Yang pertama, PNS berhak memperoleh yang pertama gaji, tunjangan dan fasilitas, lalu cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, lalu perlindungan dan pengembangan kompetensi. Nah, untuk P3K berhak memperoleh gaji dan tunjangan cuti, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Nah, di sini berdasarkan pasal 92, ASN pemerintah juga wajib memberikan perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan, jaminan kematian, dan bantuan hukum. Jadi di sini ada cuti ya, di sini ada cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti alasan penting ya,
cuti bersama dan cuti di luar tanggungan negara. Di sini ada kewajiban PNS berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS. Nah, di sini sebenarnya ada 17 poin, cuman saya ambil yang sekiranya saya kira penting ya. Yang pertama, melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab, menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri seseorang atau golongan. Yang keempat, memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan. Yang kelima, berkata jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara. Yang keenam, masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. Yang ketujuh, mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan. Yang kedelapan, menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya. Dan yang kesembilan, memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Jadi sebenarnya ada poin-poin berikutnya, mungkin nanti teman-teman bisa baca di Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS. Kemudian di sini ada larangan PNS ya. Menggunakan undang-undang yang sama, cuman di sini ada 6 poin yang saya ambil dari 12 poin. Yang pertama, menyalahgunakan wewenang, di sini larangannya. Kemudian 2, menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain. Yang ketiga, tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan atau lembaga organisasi internasional. Yang keempat, bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing. Yang kelima, memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak ataupun tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah. Yang keenam, memberikan dukungan kepada calon presiden, wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara yang pertama, ikut serta sebagai pelaksana kampanye, menjadi peserta kampanye dan menggunakan atribut partai atau atribut PNS. Yang ketiga, sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain dan atau sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara. Lalu di sini ada kenaikan pangkat ya di sini. Jadi kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap negara. Dan ini sudah diatur di Peraturan Perundang-undangan Nomor 12 Tahun 2003 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang ketentuan kenaikan pangkat PNS. Jadi periode kenaikan pangkat PNS ditetapkan tanggal 1 April dan 1 Oktober setiap tahunnya. Nah, di sini ada sistem kenaikan pangkat reguler, ya, sistem kenaikan pangkat pilihan, kenaikan pangkat anumerta, dan kenaikan pangkat pengabdian. Oke teman-teman, lebih lengkapnya ada di PP nomor 12 ini ya, mungkin teman-teman bisa baca lagi. Saya hanya menjelaskan secara singkat. Lalu di sini CPNS diberhentikan. Nah, ini yang penting untuk diketahui teman-teman. Yang pertama, mengajukan permohonan berhenti, tidak memenuhi persyaratan kesehatan, tidak lulus pendidikan dan pelatihan perjabatan, tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas, menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik, dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar atau palsu ya, menjadi anggota parpol tanpa mengajukan permohonan berhenti secara tertulis. 1 bulan sejak diterima keputusan pengangkatan sebagai CPNS tidak melaksanakan tugas kecuali karena bukan kesalahan yang bersangkutan. Yang ke-10 yang terakhir, dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang terakhir di sini, ini tingkatan-tingkatan hukumannya di sini ya. Jadi hukuman ringan, teguran lisan 5 hari. Ya, ini waktu tidak hadirnya misalnya 5 hari tidak hadir, teguran lisan 6-10 hari. Teguran tertulis ya, kemudian 11-15 hari pernyataan tidak puas secara tertulis. Ini yang sedang ya, yang sedang ini yang paling berat yaitu penurunan pangkat paling lama 1 tahun. Nah, ini ketika tidak hadir 26-30 hari. Kemudian hukuman berat di sini, ini yang paling berat, pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, yaitu apabila tidak hadir 45 hari atau lebih. Baik, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.